utama dan bukan merupakan lampu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan. Yogyakarta, kota pelajar, kota budaya, dan kota sejarah bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Disinilah awal mula organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di satu kampung yang bernama Kampung Kauman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Selamat datang di Kampung Kauman, satu tempat pemukiman yang memiliki catatan sejarah dari awal berdirinya Kerajaan Kasultanan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan dibangunnya Masjid Jami oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi. Terletak di sebelah barat alun-alun utara Keraton Ngayogyakarta, Kampung Kauman menjadi pusat kegiatan keagamaan, syiar agama Islam, dan sarana tempat bagi raja berinteraksi dengan rakyatnya, seperti tradisi sekaten, maulid Nabi, garebeg Syawal, garebeg besar, dan Isra Mi'raj. Sebagai pemukiman yang disediakan Sultan untuk tempat tinggal ulama dan kiai, dibangunlah Komplek Kawedanan Pengulon yang terletak di sisi utara masjid. Tempat tinggal Imam Besar Masjid Gede Kauman dan keluarganya hingga saat ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi tempat pembudidayaan tanaman hidroponik yang dipelopori oleh keluarga Kiai Penghulu saat ini untuk kegiatan masyarakat Kampung Kauman.
bidang kuliner, Kampung Kauman juga tidak kalah dalam kekhasan kulinernya yang tentunya harus Anda coba ketika datang ke sini. Salah satu menunya yaitu nasi brongkos. Dan masih banyak lainnya seperti kicak dan oplok-oplok yang hanya muncul di bulan puasa Ramadan. Langgar yang terletak di paling timur ini bernama Langgar Makmur, yang dulu bernama Langgar Wetan. Dikelola oleh Kiai Haji Abdurrahman dan menjadi tempat dalam mendidik agama Islam untuk masyarakat di sekitarnya. Berjalan ke arah barat terdapat Langgar Ar-Rasyad yang berjarak sekitar 100 meter dari Langgar Makmur. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur tahun 1900, dulu bernama Langgar Lor. Untuk saat ini menjadi yayasan putri yang menampung santri putri dalam proses penempaan ilmu dan syiar dakwah. Langgar Al-Faqih didirikan oleh Kiai Faqih sebagai tempat mengajar pendidikan agama Islam dalam bentuk pengajian anak-anak. Dan dulu Langgar Al-Faqih digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata penjajahan Belanda. Gang Kampung Kauman berbentuk seperti lorong labirin yang menghubungkan satu langgar ke langgar lainnya dengan keunikan dan kekhasannya. Karena bangunan tua berdiri di setiap kanan dan kiri jalan. Langgar Al-Zakirin berada di sebelah utara Musola Aisyah. Langgar ini didirikan pada tahun 1922 dan digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat pengajaran agama untuk masyarakat di sekitarnya. Salah satu musola putri yang berdiri pertama di Indonesia sebagai tempat aktivitas keagamaan organisasi perempuan pertama di Indonesia yang bernama Aisyah. Musola ini juga dikenal dengan musola wedok atau musola khusus wanita, dengan imam dan jamaahnya wanita semua. Langgar Dhuwur dan Pendopo Tabligh adalah dua bangunan yang sangat erat hubungannya dengan salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Tempat di mana pertama kali pergerakan Muhammadiyah menyusun strategi dakwahnya sebelum Muhammadiyah memiliki gedung dakwah. Langgar Kidul, satu ikon khas dari Kauman yang penuh akan sejarah, di mana dari sinilah arah sholat yang sebelumnya mengarah ke barat menjadi arah kiblat atau lurus ke Mekah. Bangunan yang dulu sempat dirubuhkan karena kesalahpahaman dari penghulu sekarang berdiri kokoh dan tetap digunakan untuk kegiatan agama yang berupa pengajian tahfiz, iqra.
Mbah Dam, peracik jamu tradisional yang masih bertahan di Kampung Kauman, masuk dalam kategori kuliner obat herbal yang penuh manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Cara pembuatannya pun masih dengan cara diperas dan disuguhkan dengan batok kelapa.